kenapa gue mikir kenapa Anissa selalu unggul dari Cherly? Sekarang gue ketemu jawabannya. Makanya C. Sahabat hikmah di balik kisah, masih ingat nggak tahun 2018 silam? Mantan penyanyi cilik yang sekarang aktif sebagai presenter dan komika Joshua Suherman diduga memasukkan unsur sara dalam komedi yang disampaikan. Saat itu, dia membanding-bandingkan Anissa Cherrybelle dengan Cherly, di mana dia mengatakan bahwa ternyata Anissa lebih unggul, yaitu karena Anissa Islam. Joshua kemudian mengatakan Islam adalah mayoritas, sehingga tak bisa dikalahkan. Inilah yang dianggap memicu isu sara. Saat itu, materi lawakan Joshua disambut gelak tawa penonton. Namun, begitu beredar di YouTube, tak sedikit netizen yang berkomentar negatif, lantaran dianggap melakukan penghinaan terhadap agama. Ada juga kasus presenter Ruben Onsu meluapkan kemarahannya di media sosial, usai komika Ridwan Remin menjadikan anak dan istrinya sebagai materi lawakan. Ada juga candaan lawakan yang digunakan saat berdakwah dengan tujuan mencairkan suasana, agar jamaah terhibur dan tidak bosan ketika datang ke kajian ilmu. Masalahnya, kadang ada juga lawakan dalam kajian yang bikin orang tersinggung. Bagaimana sih aturannya dalam Islam? Roasting ini kadang-kadang justru yang ditunggu-tunggu sama kita yang nonton stand up komedi, ya kan Pak Ustadz ya, karena emang lucu sih. Nah, buat kita, tapi kalau buat yang di roasting belum tentu ya kan Pak Ustadz. Nah, kalau dalam Islam bercandaan yang modelnya roasting itu kayak gimana ya Pak Ustadz? Baik, baginda Rasulullah SAW juga bukan orang yang serius ya. Kadang ada bercandanya juga. Ini sebagai contoh bahwa beliau manusia biasa gitu loh. Ada seorang nenek datang, "Ya Rasul, alhamdulillah saya rajin sholat, aku selalu dekat dengan engkau ya Rasulullah." Nenek-nenek nih, "Kira-kira ya Rasul, nanti aku di surga posisinya sebelah mana ya? Sebelah engkau nggak ya Rasul?" gitu. Rasul bilang, "Ya Allah Nek, maaf di surga nggak ada nenek-nenek." Nangis dia, kecewa, ya Allah. Rasul ketawa sambil senyum, karena nanti semua yang tua dikembalikan lagi jadi muda. Langsung dia senyum gitu kan. Bercanda nih ya. Itu ternyata bercandanya ya. ala baginda Rasulullah SAW. Artinya memang bercanda itu harus cerdas ya. Cuman memang kadang sering kebablasan. Ada satu kaidah, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kita sering menghina, menjelek-jelekan, merendahkan orang yang menurut kita ya lebih lebih banyak kurangnya lah daripada kita. Karena pasti setiap orang itu punya maziyah. Maziyah itu kelebihan yang kita nggak tahu gitu. Cuman kadang kalau urusan stand up comedy ini kan dia memang tidak boleh baper dong. Iya. Kan rumusannya itu, ya kan? Nah, kepada konteks inilah yang kita harus sering tarik ulur gitu. Harus ada rem kadang memang, minimal dari ya komedian-komedian senior lah. Untuk lebih diarahkan, roasting itu kalau hanya sekedar profesi mungkin oke. Tapi sebisa mungkin menjaga untuk tidak menghina fisik, merendahkan fisik. Kenapa? Karena fisik itu kan yang ciptain Allah. Ya enggak? Saya, Mbak juga kan nggak pernah minta kita request model begini kan. Kalau kita bisa request sama Allah mungkin semua perempuan kayak Syahrini gitu kan. Kayak Krisdayanti, tapi kan enggak. Semua ya udah cetakan pabriknya begitu gitu loh. Itu ciptaan Allah. Berarti ketika kita merendahkan fisik orang lain, kekurangan orang lain itu sama dengan merendahkan ciptaan Allah. Itu yang perlu disadari gitu ya. Tapi gimana Ustadz? Saya udah ngerosting banyak orang, ya udah istighfar. Nah, soal ini juga nih Pak Ustadz, kalau di stand up comedy kita juga sering menemukan si komikanya nih, mungkin dia nggak ngerosting orang lain, tapi berat kata dia tuh kayak diri sendiri gitu yang di roasting. Suka kadang-kadang jadinya ngebuka aib sendiri kayak gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz? Iya, ada yang bangga dia nyebut saya janda, kan gitu ada kan? Iya kan? Iya. Ya macem-macem lah, tapi memang ya makanya itu kenapa dunia dakwah, dunia entertain ini tidak boleh lepas dari dakwah. Makanya program-program seperti ini menurut saya harus tetap ada. Harus dipanjangin episodenya Wah terus itu, ya. Oh iya. itu. Ini bukan karena kode ya, bukan kode gitu. Bisa ini Ustadz. Karena memang gini, dunia dakwah itu harus tetap ada, mewarnai dunia entertain supaya ada dakwah temen ya. Dakwah temen. Bagaimana dakwah itu masuk ke dunia entertain. Minimal ya kita udah nggak bisa ngerem. Stand up comedy siapa yang bisa ngerem?
ya kan? KPI itu kan ya tergantung juga kan. Ada hal-hal yang menurut dia ternyata secara hukum negara, oh ini secara agama misalnya bermasalah, tapi menurut dia enggak, ya udah, ya kan? Akhirnya nggak ada teguran karena juga nggak ada masalah gitu loh. Nah minimal solusinya adalah tetap kita berjihad, berperang untuk ada dakwah di dunia entertain ini dalam bentuk apapun. Di YouTube, di televisi-televisi, di MP3, di platform musik dan lain sebagainya. Jadi kalau bercanda dalam koridor Islam tuh yang seperti apa Pak baiknya? Ya tetap menjaga adab dan etika, tidak menyentuh fisik gitu ya. Tapi lebih kayak Rasul tadi gitu loh. Itu bercandanya Rasul tidak menjadikan fisik sebagai objek. Iya. Banyak kok media lain yang bisa dibercandain di luar fisik ya. Dan tetap menghibur. Tetap menghibur. Intinya kan entertain, menghibur gitu. Itu dia, mudah-mudahan produser merespon kode-kode tadi. Nah ya, tapi kalau sahabat hikmah harus merespon segala sesuatu baik peristiwanya itu baik atau buruk dengan bijak. Kita harus ambil pelajarannya. Karena percayalah sahabat hikmah, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustadz Zaki undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.